Ya, silakan diaktifkan untuk kameranya. Biar yang tidur-tiduran bangun, biar yang bangun segera cuci muka. Jangan lupa cuci tangan dan cuci kaki setelah makan. Ya, terima kasih. Saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Sebentar, saya simpannya screenshotnya. Untuk layar yang kedua, alhamdulillah sudah banyak yang membuka. Lagi sama melok iki adik melu bimbingan gak apa-apa penlot. Penlot. Baik, mohon izin untuk saya share screen terkait dengan materi penlat kita, TOT kita. Iya, Pak. Alhamdulillah. Baik, terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Julianto, dari Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, UNESA, sebagai pendamping KKN Saudara, yang mana KKN kita pada tahun ini itu hampir sama dengan KKN tahun kemarin, dilaksanakan dengan secara daring, gitu ya. Tidak boleh melibatkan massa yang terlalu banyak. Kemudian untuk tahun ini kita ketambahan istilah yaitu KKN Merdeka Belajar. Baik, untuk yang materi ini saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu terkait dengan pembukaan ini. DPL dan mahasiswa peserta KKN melakukan pendidikan atau pendidikan dan pelatihan atau disebut dengan penlat. Biasanya kita luring di kampus Ketintang, tetapi saat ini karena pandemi COVID, kita juga ada PSBB atau PPKM, yang mana harus membatasi mobilitas massa yang selalu banyak atau massa yang melibatkan jumlah yang banyak. Oleh sebab itu, untuk penlat tahun ini bersama saya menggunakan Zoom, fasilitas Zoom gitu ya. Dan ini nantinya akan ini sudah saya rekam, kemudian nanti diunggah di channel KKN UNESA. Ini nanti di sini. Kemudian untuk penlat merupakan salah satu aspek penilaian KKN yang setara dengan UTS. Nanti saya lihat dari rekap presensi yang sudah saya buat di Google Form, kemudian nanti saya cocokkan dengan yang ada di Zoom. Kemudian mahasiswa yang tidak ikut penlat KKN dicatat oleh DPN untuk ditindaklanjuti dalam pemberian nilai akhir nantinya. Ini pesan dari kampus KKN. Kemudian untuk materi ini sudah saya share kemarin, mohon dipahami bersama anggota saudara, karena apa yang nanti saudara lakukan itu akan berkaitan dengan YouTube, Instagram, kemudian tugas-tugas seperti halnya subscribe, like dan sebagainya itu nanti terkait dengan program kegiatan saudara. Untuk yang selanjutnya yaitu model KKN Merdeka Belajar. Di sini bedanya tahun kemarin itu kalau KKN hanya 1 bulan dan bergelombang-gelombang, ada sampai gelombang 4. Tetapi saat ini kita KKN-nya itu 4 bulan sekaligus. Dalam artian KKN Merdeka Belajar ini dilaksanakan kurang lebih 1 semester. 1 semester itu kan ekuivalen dengan 4 bulan. 16 kali pertemuan. Bukan 6 bulan. Tapi kalau saudara mau KKN lanjut yang 2 bulan itu silakan. Tetapi tidak masuk di dalam penilaian saya. Gitu. Yang dituntut hanyalah
4 bulan itu. Ya. Kecuali kalau misalkan mau meneruskan dengan anaknya kepala RT atau Pak Lurah dan sebagainya, itu urusan saudara, gitu ya. Bukan urusan saya lagi. Gitu ya. Tanggalnya dicocokkan kapan gitu aja ya, atau habis hari raya. Gitu ya. Nah, yang kedua, KKN Merdeka Belajar ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mana akibat dari dampak COVID-19. Ada contohnya proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan ini bisa seperti saudara melakukan edukasi, atau misalnya di suatu daerah ada bencana atau apa, kemudian saudara datang dengan memanfaatkan limbah yang ada dari bencana itu sehingga dapat meningkatkan ekonomi. Ya. Atau bisa saudara menggandeng UNESCO atau UNICEF, nah, boleh, silakan ya. Atau menggandeng Bank Dunia untuk membangun desa itu boleh. Tuh, ya. Kemudian yang kedua, kegiatan kewirausahaan. Kegiatan kewirausahaan ini boleh saudara berupa bantuan kepada home industri yang ada di sekitar desa atau tempat saudara nantinya KKN, gitu. KKN. Misalkan membuatkan desain kemasan atau logo, ya, atau bisa juga saudara membantu mendaftarkan ke SIUP, ya, surat izin usaha perdagangan SIUP. Ya, bukan sirup loh ya. Kalau sirup itu nanti sebentar lagi, 1 bulan lagi nanti banyak sirup. Yang SIUP gitu ya, surat izin usaha perdagangan gitu ya. Atau misalkan di desa itu ada simpan pinjam, tetapi belum ada surat izinnya, boleh saudara membantu. Ya. Itu semuanya online, free, itu boleh. Kemudian yang ketiga ada program proyek di desa. Ya. Program proyek di desa ini nantinya bisa saudara gandeng dengan DPD tingkat desa atau kecamatan atau kabupaten. Jika ada proyek di desa, misalkan dalam hal membantu desainnya, membuat bendungan, selokan dan sebagainya. Tapi saudara jangan sampai keluarkan uang, nanti misalkan, Mas ini tolong dibuatkan selokannya ya. Ya nggak apa-apa kalau panjangnya 1 meter, gitu ya. Kalau panjangnya 1 kilo atau 10 kilo ya torok gitu. Malah saudara yang kena COVID nantinya ya. Sudah kena dampak COVID, urunan gede, banyak, nanti malah kena COVID. Karena apa? Karena meriang, uangnya habis. Ya, jangan sampai seperti itu. Intinya di desa itu kalau ada proyek, silakan saudara bergabung, melakukan kolaborasi dengan pejabat setempat. Tetapi saudara tidak boleh mendikte, ya. Kecuali kalau saudara anaknya dari itu Gubernur Khofifah, boleh mendikte, ya. Bu Gubernur atau Wakil Gubernur boleh memberikan saran, pasti diterima. Tetapi kalau kita selaku mahasiswa ya kita harus mengikuti aturan yang ada di dalam desa itu yang berlaku, budaya juga. Kemudian di sini ada asistensi mengajar di satuan pendidikan. Ini beda. Ya, untuk yang keempat ini bentuknya bukan saudara mengajar di sekolah dasar loh ya, atau di sekolah SMP menengah atas atau SMK kalau di desa saudara ada, atau TK. Ya. Bentuk asistensi ini artinya saudara membantu proses yang ada di dalam satuan pendidikan itu sehingga lebih baik. Contohnya, dalam masa pandemi ini, guru-guru pada umumnya hanya memberikan tugas atau pembelajaran melalui WA Group, mengirim tugas, mengirim video, dan sebagainya. Nah, itu bagaimana saudara memberikan sentuhan pada ibu bapak guru yang mana notabene sekolah SD itu di desa saudara, desa KKN saudara, maka perlu diadakan misalkan lokakarya atau workshop, gitu ya. Pengembangan media pembelajaran yang bagus itu bagaimana. Itu maksudnya yang disentuh itu, bukan sentuh secara fisik, nanti jadi rame ya. Tuh. Kemudian bisa juga saudara
di dalam pendidikan nantinya saudara bisa mengaktifkan TBM, Taman Baca Masyarakat, ya. Nah, untuk wilayah Surabaya, khususnya kelompok saya, kemarin saya melakukan koordinasi dengan koordinator DPL bahwa di Surabaya ditekankan pada KKN literasi pada khususnya. Jadi di desa saudara nanti atau di tempat KKN saudara nanti silakan salah satu yang harus goal dengan baik, the best of goal, program KKN saudara yaitu literasi. Literasi ini bisa menjadikan kampung literasi atau bisa menjadikan pojok literasi ya. Pojok literasi itu bagaimana Pak tempatnya? Bisa pos kamling, izin sama Pak RT, ya diberikan buku apa gitu ya. Yang mana buku-buku itu bisa menarik minat anak-anak di sekitar desa tersebut untuk membaca bersama-sama pada waktu tertentu. Gitu. Tapi jangan sampai di pojok literasi nanti ada buku primbon, ya. Buku primbon nggak penting, ya. Kecuali kalau misalkan di desa itu sukanya togel dan sebagainya, itu butuh primbon. Tetapi kan saat ini kan tidak ada togel, ya, jarang, ya. Gitu. Kalau bisa diedukasi, jangan sampai togel, tetapi bentuklah suatu arisan giliran gitu. Daripada togel kan nanti banyak yang nggak dapat kan, kalau arisan kan pasti dapat. Itu di pola-pola pikir. Kemudian terakhir ada proyek independen. Di sini satu kelompok KKN hanya memilih salah satu tematik saja. Nah ini, jadi saudara dari 5 proyek tadi, silakan saudara mengambil dari tematik salah satu ya, salah satu tematik saja, terutama di bidang pendidikan, yaitu literasi yang tadi sudah saya sampaikan. Silakan saudara mengembangkan literasi berbasis pada desa atau kearifan lokal desa tersebut. Tapi kalau saudara di kota Surabaya gitu ya, karena di Surabaya untuk literasinya sudah mulai menunjukkan hasil. Kemudian dilaksanakan secara kolaboratif satu kelompok satu desa atau mitra. Jadi satu kelompok satu desa. Kalau di kelompok saya ini ada 3 kelompok, berarti ada 3 desa atau 3 desa ya yang ada di kota Surabaya. Mohon diperhatikan. Kemudian DPL dan mahasiswa menentukan desa saat penlat. Nah ini nanti pada saat setelah saya menyampaikan materi ini, saya ingin dari masing-masing kelompok 21, 37, 39 menyampaikan hasil observasinya desa mana yang diputuskan sebagai tempat melaksanakan KKN literasi, gitu ya. Nah itu. Nah kalau masih bingung hari ini, saya beri kesempatan besok semua kelompok harus sholat istikharah untuk menentukan nama desa itu ya. Kalau dekat dengan Pak Yai, ya silakan nama Pak Yai, nggak apa-apa. Pak Yai ini desa ini api ora, itu boleh. Ya. Kemudian untuk jadwal KKN kita seperti ini. Untuk jadwal KKN kita TOT kemarin kita TOT-nya super cepat waktunya, ya tanggal 19 kemarin. Kemudian hari ini kita diminta untuk penlat tanggal 20. Kemudian nanti ada penlat kedua, mungkin ada gelombang kedua karena untuk penlat saat ini adalah penlat gelombang 1. Kemudian nanti pemberangkatannya tanggal 23 Februari. Nah, pemberangkatan ini nanti insya Allah upacara pemberangkatannya tidak seperti tahun-tahun yang lalu, berkumpul di perwakilan 5 setiap kelompoknya, berkumpul di Lidah, di depan kantor pusat, upacara tidak. Tetapi sekarang pemberangkatannya insya Allah menggunakan media online, Zoom. Ya, perwakilan mungkin setiap kelompok ya 3 atau 2-3, terutama ketua kelompok harus ikut. Kemudian ada supervisi tanggal 12-16. Nah, ini untuk supervisinya apakah nanti DPL diizinkan ke tempat saudara melakukan KKN atau supervisinya melalui daring. Kita lihat saja perkembangan
dari pimpinan pusat dalam menginstruksikan untuk supervisi ini datang atau melalui daring. Kemudian untuk Monef KKN ini dilakukan oleh pejabat UNESA yang nantinya mendatangi tempat saudara KKN. Kalau di Surabaya nanti mungkin di sampel berapa titik, dan kita berharap berharap semoga tempat kita kena sampel dan pada saat itu juga kita kegiatan yang luar biasa. Kemudian tanggal 14 Juni ini ada seminar hasil KKN. Nah, untuk seminar hasil KKN ini nanti biasanya atau tahun kemarin itu kita lakukan secara daring. Daring di sini seminar hasil KKN yang kemarin itu hanya dihadiri oleh DPL dan mahasiswa. Tetapi untuk tahun ini diharapkan ada DPL, ada mahasiswa, ada perangkat desa. Nah, untuk pelaksanaannya, teknis pelaksanaannya, apakah nanti itu pakai daring atau pakai luring, kita lihat perkembangan selanjutnya. Karena yang mengetahui perubahan jadwal ini, atau misal jadwal seminar hasil nanti diluringkan atau didaringkan, kita tunggu. Gitu, ya. Kita tunggu. Baik, selanjutnya untuk pendidikan dan pelatihan, mahasiswa dan DPM melakukan penlat secara online. Sudah kita lakukan. Penlat dilakukan 2 kali, yaitu sesuai tanggal tadi, tanggal 20 dan tanggal 27. Menyusun proposal program bersama DPL. Kemudian menyusun logbook kegiatan mulai 23 Februari sampai 15 Juni. Logbook setiap hari harus diisi dan kegiatannya mohon kegiatan sehari kalau bisa di dalam logbook itu 1 saja yang diisikan, walaupun banyak kegiatan yang dilakukan misalnya dalam 1 hari, nah kegiatan yang lain bisa di saving untuk logbook besoknya atau hari-hari yang di mana saudara tidak ada kegiatan bisa di logbookkan. Walaupun sebetulnya logbook itu kegiatannya berbasis pada hari. Hari ini kegiatan berapa? Misal 5 ya harus jumlah 5, tetapi kan nanti ada saat-saat tertentu yang mana saudara tidak ada kegiatan sehingga untuk mengisi logbook bisa menggunakan materi yang telah dilaksanakan atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian menyusun materi program yang akan dilaksanakan, kemudian merevisi proposal, kemudian proposal dikumpulkan pada penlat kedua dan diunggah di SIM KKN. Yang unggah adalah ketua kelompok, tidak semua bisa mengunggah. Gitu ya. Nanti ketua kelompok mohon pada saat ini kita penlat kemudian mengkondisikan teman-teman menyusun program KKN berbasis literasi, apa saja programnya, kemudian silakan nanti dianalisis SWOT. Analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat dari program yang saudara lakukan atau desain, gitu ya. Kemudian mahasiswa menerima topi KKN, spanduk, dan umbul-umbul. Insya Allah kalau di Surabaya ini bisa diambil, nanti saya infokan apakah bisa diambil langsung ke LPPM untuk divisi KKN atau nanti dikirim. Ya, pakai JNE. Kalau Surabaya, kalau LIDA misalkan ngirim ke Surabaya, mungkin butuh hanya berapa menit aja atau digrabkan ya, untuk topi dan spanduk serta umbul-umbul. Nah, spanduk dan umbul-umbul ini nanti mohon dipasang di balai desa atau bisa juga untuk spanduknya ini di tempat saudara base camp-nya. Kalau Surabaya, insya Allah kalau ada waktu luang atau kesempatan luang, kapanpun saya usahakan untuk mampir jika daerahnya mengizinkan untuk dikunjungi. Kemudian untuk penerimaan mahasiswa, ini mahasiswa memulai KKN di tempat masing-masing tanggal 23 Februari besok, ya 23 Februari hari Senin ya 23. Ini silakan. Dan untuk hari ini
Atau kok 23 Senin atau Selasa ya? 23. Selasa, Pak. Oh, Selasa, nggih. Berarti saudara ada kesempatan untuk melakukan negosiasi, koordinasi, dan konsolidasi pada pejabat di mana tempat saudara akan dilaksanakan KKN nantinya. Nggih. Kemudian mahasiswa mengenakan jaket alma mater. Mohon jaket alma mater pada saat saudara pertama kali masuk di UNESA itu dipakai. Ya. Walaupun misalkan topinya belum datang, mohon pakai jaket alma mater UNESA. Dan kalau bisa setiap kegiatan itu memakai jaket alma mater dan mohon disesuaikan dengan kondisinya. Kalau misalnya kegiatannya bersih-bersih selokan, jangan pakai jas alma mater, tetapi adalah topi atau atribut yang menunjukkan KKN UNESA. Yang ketiga, bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dengan mengikuti prokes, ya, protokol kesehatan. Mohon dijaga betul. Jika saudara nantinya pada saat kegiatan itu misalkan ada teman kita yang batuk, yang flu, yang apalah, mohon diberi teguran dalam artian diminta untuk istirahat. Ya. Istirahat untuk memulihkan kondisinya. Karena kalau misalkan batuk, pilek dan sebagainya, kondisi tidak fit, kemudian beraktivitas dengan orang yang lumayan banyak, nanti kita menjaga khawatir ada OTG yang pada saat kita berinteraksi itu. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kesehatan kita sendiri-sendiri, terutamanya, dan kelompok pada umumnya. Kemudian selanjutnya pelaksanaan program. Ini mahasiswa, saya ulangi lagi, mahasiswa di lokasi selama kurang lebih tanggal 23 Februari sampai 15 Juli. Walaupun pelaksananya kan sampai 14 tadi yang di atas, tapi di sini menyarankan diolor mungkin tanggal 15 Juni ini perpisahan kita dengan pejabat setempat yang tempat KKN saudara. Kemudian mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kades, staf, tokoh masyarakat untuk menyampaikan program dengan memperhatikan tata krama dan protokol kesehatan. Ini untuk kelompok 21, 27 dan 27, 37 dan 39. Ini sudah koordinasi dengan desanya masing-masing? Halo? Belum, Mbak. Belum. Iya. Baik, nggak apa-apa, Mas. Setiap kelompok akan diberikan nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Nanti untuk nama kelompoknya sudah saya, terutama ketua kelompok, masing-masing sudah mengontak dengan saya. Dan nanti saya berikan ke divisi KKN, biar diteruskan ke PPTI selaku ketua kelompok. Kemudian mahasiswa melaksanakan program sesuai program yang telah disusun bersama DBL. Kemudian ini penjelasan terkait dengan proyek. Mohon maaf, saya balik saja. Kemarin sudah saya bagikan untuk PPT-nya, kita diskusi terkait dengan pelaksanaan proyek kemanusiaan. Ini adakah yang ditanyakan? Ada, Pak. Nggih, monggo silakan Mbak Wanda. Itu, Pak, proyek kemanusiaan itu kan baksos itu termasuk bukan, Pak? Termasuk. Nah, kalau misalnya kita mengadakan baksos, misal, itu pasti kan kita kan butuh apa yang disumbangkan. Nah, yang disumbangkan itu dananya swadaya dari kita atau kita dapat dana dari kampus. Makasih. Untuk dana dari kampus tidak. Kemarin sudah saya tanyakan, bahkan ya saya, maksudnya KKN Merdeka ini kan dalam waktu yang rentang 4 bulan, itu kan juga butuh dana, yang mana dana itu digunakan untuk mensupport kegiatan dari KKN kita, biar manfaatnya dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Tetapi sampai sekarang belum ada jawaban, dan kemarin waktu TOT itu tidak ada dana. Sekilas menyampaikan ketua KKN-nya, hapus KKN begitu.
Jadi kita dalam pelaksanaan proyek kemanusiaan ini, mitigasi bencana ini diharapkan mengedukasi, menyampaikan begitu. Misalkan daerah itu sering banjir, sering longsor, nah, itu kita hanya diminta ilmunya, maksudnya urun rembuk saja di sini. Bukan memberikan bantuan uangnya, dan saya tidak berharap juga kepada kelompok saya, sudah kita sumbangan saja berapaan. Nah ini, ya kalau KKN saudara itu seperti KKN-nya yang ada di UNER, ITS, ya, atau yang sekolah-sekolah swasta itu biasanya kalau KKN itu ke desa langsung bilang, Pak, saya KKN di desa Bapak, Bapak mau dibangunkan apa? Wis urunan titik, mari sudah. Tapi saudara ini kan KKN-nya KKN literasi, yang mana itu merupakan sebagai tujuan utama atau program utama saudara dalam melaksanakan KKN, dan proyek kemanusiaan ini salah satu pendukung saja. Mau dilaksanakan membantu bencana alam, silakan monggo. Intinya jangan sampai saudara banyak keluar dana. Itu saja nggih Mbak Wanda. Bisa dipahami Mbak Wanda? Nggih. Tapi kalau Mbak Wanda mau melaksanakan proyek kemanusiaan, mau nyumbang ya monggo, saya tidak membatasi gitu ya. Tapi kalau kita berharap untuk bantuan ke kampus, nah ini belum ada informasi lebih lanjut. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan pelaksanaan proyek kemanusiaan? Belum, Pak. Oke. Sekarang ini terkait dengan patologi sosial. Patologi sosial ini mengembangkan pengetahuan keterampilan untuk mendeteksi penyakit sosial dan melakukan sosialisasi dampak dan bahaya penyakit sosial. Artinya di sini ada maksudnya begini. Kalau misal di suatu daerah itu ternyata daerahnya itu keras, nah ini perlu saudara edukasi terkait dengan daerah tersebut, dampak dari misalkan sikap yang keras itu, apa dampaknya. Dan tentunya saudara juga di dalam mengedukasi masyarakat tersebut, tolong libatkan perangkat desa. Jangan sampai saudara berdiri sendiri, mengedukasi masyarakat, bisa jadi saudara nanti menjadi sumber masalah menurut dari masyarakat yang saudara tempati. Silakan. Terkait patologi sosial, di sini ada psikologikal variabel, yaitu sifat pembantah, susah diatur, merasa kurang dihargai. Yang kedua, school performance, anak-anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah laku pembolos. Nanti ini bisa, yang kedua ini bisa saudara lakukan terkait dengan eksistensi di satuan pendidikan. Bisa saudara nanti kenapa membolos dan sebagainya bisa didatangi ke rumah, diajak bicara, ya dijembatani lah, menjembatani sehingga peserta didik itu sadar bahwa pendidikan itu perlu. Karena kalau anak-anak itu sudah kenal dengan namanya mencari uang, mohon maaf, misalkan di stopan dan sebagainya, maka mereka akan enggan untuk bersekolah karena sudah tahu bagaimana cara mencari uang yang dengan mudah. Dan itu biasanya kepala sekolahnya, gurunya, orang tuanya berlangganan dipanggil ke Satpol PP biasanya. Kemudian yang ketiga ada home adjustment. Artinya apa? Kurang interaksi dengan orang tua dan saudara. Di sini dengan adanya pandemi COVID, insya Allah banyak orang yang sudah meningkat hubungan interaksi dengan anak, orang tua, saudara di dalam rumah semakin erat. Buktinya apa? Buktinya kalau semakin bahagialah keluarga itu. Kemudian yang keempat ada drug and alcohol use. Ini artinya apa? Penggunaan obat-obatan dan alkohol yang mana anak-anak sudah memulai memakai ini. Contohnya apa? Obat-obatan bukan pil koplo dan sebagainya, lem abon dan sebagainya, atau
lem-lem yang mana mengeluarkan bau tertentu yang bisa notabene membuat seseorang menjadi fly. Begitu. Kemudian ada neckboard. Ya, neckboard. Nah, itu. Yaitu lingkungan tetangga di mana lingkungan mudah mempengaruhi anak. Ada social adjustment of peer, pengaruh kekuatan teman sebaya. Ini salah satu masalah-masalah yang bisa saudara kerjakan sebagai pendamping kegiatan KKN saudara. Ini. Ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Oh, nggih, monggo, Mas Kito. Iya, Pak. Itu kan ini mengenai patologi sosial ya, Pak. Itu umpamanya kita membuat sebuah program mengenai programnya itu seperti seminar yang mengedukasi mengenai penyakit sosial seperti itu, gimana, Pak? Boleh. Silakan. Namun itu nanti juga berkoordinasi dengan desanya juga ya, Pak. Itu seperti desanya itu menerima apabila kita melakukan seminar offline gitu ya, Pak. Nah, itu kan untuk offline atau online itu kan Mas Waskito nanti koordinasi dengan pejabat setempat. Di Surabaya itu kan untuk aturan COVID ini kan sangat ketat, Mas. Tidak main-main lah, apa itu waktu Bu Risma atau yang sekarang Pak Erik, itu kan juga ketat gitu loh. Ya misalkan desanya mengizinkan, tapi Mas, misalkan tapi prokesnya mohon diterapkan ya. Nah, tanya, kalau prokesnya diterapkan itu peserta yang bisa mengikuti berapa orang, Pak? Nah itu, ya. Silakan intinya saudara cool di dalam membuat hubungan dengan atau di dalam menjalin hubungan dengan pejabat ya. Seperti saudara kalau menjalin hubungan dengan calon gitu loh kan cool gitu ya. Seperti itu ya. Begitu nggih? Iya, Pak. Mas Waskito. Informasinya, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan pelayanan sosial. Yes. Nah, pelayanan sosial ini mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktek pekerjaan sosial. Berbasis praktek dan disiplin akademik, mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan manusia pada umumnya masyarakat yang di sini. Perkuliahan dilaksanakan secara face to face di luar kelas tempat KKN, penugasan kelompok iki PPT ini saya hanya membacakan saja, bukan yang membuat gitu nggih. Jadi kalau ada perkuliahan apa wis dianggap nggih. Artinya di sini maksudnya itu pelayanan sosial, saudara jika diminta bantuan misalnya ngelesi, membantu orang yang bangun rumah, yang punya hajatan itu mohon dengan sangat saudara tolong di luar jam KKN saudara, karena untuk KKN saudara itu dalam satu hari itu minimal 6 jam sampai 8 jam untuk kegiatan KKN. Setelah itu silakan saudara diminta bantuan apa itu silakan. Gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan saudara waktunya pelaksanaan kegiatan KKN bersama kelompok, saudara, aku diminta bantuan sama tetangga ini mohon dalam hal ini silakan koordinasi dengan teman-teman sekelompok biar tidak salah paham. Kemudian yang keempat, produk akhir mata kuliah ini adalah laporan hasil kegiatan dan artikel ilmiah ini untuk pelayanan sosial. Itu nggih. Kelihatannya ini materinya itu agak jaga sembung nggih. Jadi teman-teman jangan sampai bingung gitu nggih. Kalau teman-teman bingung saya juga malah bingung. Karena materinya TUT-nya kemarin langsung diminta menyampaikan. Karena untuk poin yang keempat itu loh, produk akhir mata kuliah ini adalah laporan kegiatan artikel ilmiah. Nanti kalau dibaca lupa itu mata kuliah apa? Nah ini yang tahu KKN ini. Gitu ya, nanti kita kan masih KKN ini. Kemudian ada human interest, ya. Ini terkait dengan bagaimana saudara bisa menarik seseorang untuk mengikuti saudara. Dalam artian kegiatan saudara nanti saya harapkan diterima di desa yang notabene di Surabaya. Kemudian selanjutnya ini ada woman interest. Nah, ini silakan. Ini salah satu pendamping saja nggih. Ini pendamping, kegiatan pendamping. Ya.
Pendamping, kegiatan pendamping. Nah, langsung saja biar cepat, yaitu teknik terkait dengan sistem proposal. Nah, ini. Jadi sistem proposalnya nanti seperti ini, teman-teman. Ada halaman, judul, dan berlogo UNISA, halaman pengesahan DPL. Nanti untuk pengesahan DPL-nya dalam penyusunan proposal, setelah proposal disusun, saya harapkan setelah penlat ini, silakan saudara berkoordinasi dengan teman-teman saudara dalam satu kelompok, menyusun proposal dan melakukan observasi ke desa. Ya. Artinya dalam kelompok yang saya koordinasi, saya bimbing ini, ada 3 kelompok, silakan dalam kelompok itu masing-masing kan ada 15 orang. Nah, dari 15 orang itu silakan desa mana yang bisa digunakan untuk pelaksanaan KKN jika belum sama sekali melakukan koordinasi dengan pihak desa. Kemudian yang A, pendahuluan berisikan analisis situasi potensi desa yang melatari program saudara nanti. Salah satunya memang harus programnya literasi, kemudian ditunjang dengan program yang lain yang ada di desa itu potensinya apa. Masalah yang dihadapi, rencana pemecahan, rencana pelaksanaan, kemudian personal ini. Ya. Jelaskan anggota beserta keahlian sesuai dengan jurusannya. Kemudian lampiran. Dari sistem proposal ini ada yang ditanyakan tidak? Belum, Pak. Belum. Ada, Pak. Ye, monggo. Itu kan kita kan habis ini kan disuruh cari desa sih. Nah, buat koordinasinya ke desa tersebut, kita itu langsung datang aja ke kepala desanya buat izin, atau kita harus mengajukan kayak perizinan dulu gitu Pak, berupa kayak surat-surat atau gimana. Terima kasih. Ye, ini Mbak Wanda ya yang tanya? Iya, Pak. Oh, nggih. Terima kasih Mbak Wanda. Terkait dengan surat Mbak Wanda, mulai kemarin dan ini tadi juga saya tagih ke KKN, Kapus KKN, beserta timnya. Karena apa? Karena pada saat kita mau terjun ke masyarakat, terutama untuk menemui pejabat, baik itu tingkat kabupaten, atau langsung ke kecamatan, atau ke desa, setidaknya kita itu membawa surat dari Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur. Tetapi surat itu saya tanyakan, sampai sekarang responnya itu hanya ada, Pak. Tapi bentuknya belum dikirim. Dengan begitu, saya harapkan ke anggota kelompok saya, ini sedikit curhat dengan kelompok yang tahun yang lalu saya. Kejadiannya sama. Jadi surat Bakes Bangpolnya itu belum diurus oleh pihak KKN, tapi kita diminta untuk terjun. Oleh sebab itu, langkah yang saudara lakukan, silakan diskusi dengan kelompok saudara. Dari masing-masing kelompok itu kan berasal dari berbeda-beda desa yang ada di Surabaya. Betul enggak, Mbak Wanda? Teman-teman? Betul, Pak. Nggih. Betul. Nah, nggih. Maksudnya dari kelompok itu kepala desa siapa yang welcome? Ya, yang welcome. Pertama itu. Kalau sudah ketemu kepala desa yang welcome, maka saudara datangi kepala desa itu. Apalagi kepala desanya itu misalkan teman saudara atau anaknya teman saudara atau yang anaknya kamu saudara lesi dan sebagainya. Pokoknya intinya yang welcome, maka sampaikanlah apa yang ingin saudara lakukan. Yaitu apa? Menjalin kerjasama untuk KKN, untuk KKN. Nah, setelah itu kalau sudah, saya mohon dikirimi nama kepala desa, cari nomor HP-nya, kemudian saya sampaikan ke pusat KKN untuk dibuatkan surat yang ditujukan kepada beliau berdua, begitu. Gitu nggih, Mbak Wanda? Iya, Pak. Terima kasih. Nggih, sistemnya seperti itu karena saya desak di kampus juga tambah rame, suratnya memang belum diurus gitu nggih. Nggih. Jadi permasalahan itu, dan
silakan saudara di dalam nanti menentukan desa itu silakan diskusi, pikirkan kemungkinan-kemungkinan yang ada, jangan sampai nanti desanya minta macam-macam, terutama itu pesan saya. Ini untuk struktur proposalnya, kemudian laporannya nanti seperti ini. Ya, laporannya ini sudah saya berikan PPT-nya, silakan saudara pelajari dan kita diskusi sekarang. Itu aja, ya. Kita diskusi biar enak. Kita bahas terkait dengan sistematika proposal ini dulu, ya. Nah, untuk per kelompok nanti saya minta untuk menyampaikan, misalkan kelompok 21, rencananya ke desa mana, terus yang desa itu siapa, gitu ya. Silakan untuk kelompok 21. Silakan. Mas Satrio, silakan, Mas Satrio. Kelompok 21, belum ada. Kelompok 37, Mas Yusuf. Belum ada. Oke. Kelompok 39, Mas Ivan. Oke, Bapak. Oke. Silakan teman disampaikan rencananya desanya nanti desa mana atau belum didiskusikan? Ini nanti kan ini gini Pak, jadi kelompok kita mau kayak rembukan gitu. Oke. Bareng-bareng terus nanti dibicarakan lebih banyak di situ Pak. Soalnya kita kan masih bingung ini mau kemana takutnya nanti nggak sesuai gitu loh Pak. Nggih. Karena kemarin gini, mohon maaf teman-teman, informasi dari jadwal itu kan observasinya April gitu ya. Yang tadi di PPT. Pembagian itu jadwalnya itu, Pak. Yang maksudnya pembagian jadwalnya itu tadi. Berarti ini sama sekali belum observasi nggih? Belum, Pak, dari ini kitanya. Nggih. Oke. Nggih, terima kasih infonya. Berarti ini silakan setelah informasi dari saya ini sebagai bekal kecil saja, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan teman-teman lewat WA group, biar pulsanya atau kuotanya tidak cepat habis. Silakan dilanjutkan. Kemudian kalau sudah silakan saudara putuskan maksimal 2 desa dulu ya. Satu kelompok 1 desa kan yang diminta. Tetapi saya harapkan saudara mendiskusikan 1 kelompok 2 desa. Karena apa? Karena asumsi saya jika 2 desa nanti bisa misalkan dua-duanya mau menerima, nah ini saudara diskusikan lebih lanjut dari 2 desa itu yang terbaik di dalam menerima saudara itu yang mana. Ini keputusan saudara, bukan saya gitu ya. Jadi saya nanti nerima data desa dan perangkat ya desa yang saudara tempati, kemudian segera langsung menyusun proposal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Karena kita dikejar waktu, karena tanggal 23 saudara sudah harus ke lapangan gitu ya. Harus ke lapangan dan ini kita harus menjalankan program lah istilahnya, program dari Indonesia. Untuk menyelamatkan program ini kita harus siap untuk kegiatan. Jadi untuk menjalin kerjasama tadi sudah saya sampaikan ke Mbak Wanda bagaimana cara izinnya. Intinya carilah pejabat daerah saudara yang teman-teman sudah mengenal dengan saudara dengan baik, akan terjadi komunikasi yang lebih baik. Seperti yang tahun yang lalu, alhamdulillah di desanya, desa daerah Tulangan sana, kebetulan Pak Lurahnya itu tetangganya gitu. Jadi lebih enak, maksudnya koordinasinya lebih enak.
dan menghargai beliaunya begitu. Daripada saudara tidak kenal dengan pejabat, terutama Pak Lurahnya, walaupun warganya, ya silakan. Atau misalkan orang tua saudara yang dikenal Pak Lurahnya dengan baik, boleh Pak Lurahnya ditemukan mengajak orang tua untuk bertemu dengan Pak Lurah, menyampaikan program apa yang nantinya saudara laksanakan di desa. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Boleh tanya lagi nggak, Pak? Boleh, Pak Bayar. Jadi terkait sama informasi yang simpang siur, itu kalau setahu saya sih kalau dapat pengarahan dari Prodi itu KKN-nya itu dilaksanakan kalau nggak hari Sabtu ya Minggu. Tapi kalau yang lihat di pelaksanaan program ini kok tertulisnya itu kita disuruh nge-upload foto kegiatan di SIM KKN setiap hari. Nah, jadi yang benar itu kita itu terjun 1 minggu itu hari apa aja dan berapa kali. Terima kasih. Terima kasih. Pengalaman tahun kemarin, walaupun itu kegiatannya Sabtu Minggu, nanti untuk informasi lebih jauh, saya akan koordinasi dengan Kapus KKN, karena Kapus KKN untuk tahun ini ada perubahan pejabat, sehingga beliaunya juga masih meraba untuk kegiatan kita. Nah, ini apakah setiap hari itu saudara harus standby di daerah atau di desa, ya di desa Surabaya yang nanti ditempati, atau teman-teman kumpulnya itu tidak 1 hari full, gitu. Misalkan ngumpulnya 3 jam atau 4 jam, setelah itu pulang ke rumahnya masing-masing, atau bagaimana nanti teknisnya saudara akan koordinasi dengan kepala desa, gitu ya. Jangan sampai nanti ada salah paham, intinya begitu. Kalau pengalaman di Tulangan itu ada 2 kelompok, kalau kelompok ada 2 kelompok, yang satu itu kelompok saya di Tulangan, yang satunya itu di Sepanjang. Nah, kalau di Sepanjang itu hanya kumpul kegiatan pagi, gitu ya, jam 7, kemudian ya selesai kegiatan mereka pulang. Gitu. Atau bisa juga kegiatan itu jika misalkan kegiatan bisa dilalui dengan daring, maka kegiatan itu dilalui dengan daring tanpa kehadiran saudara di tempat. Begitu. Artinya nanti pada saat KKN itu apakah seperti KKN luring yang harus saudara di tempat terus atau tidak? Ya, kalau menurut saya orang atau anggota kita yang bertempat tinggal di desa yang mana desa itu sebagai tempat KKN, itu tetap memantau progres dari kegiatan, kemudian teman-teman yang jauh, misalkan dari kelompok ini ada yang dari Nganjuk, nggak mungkin harus ke Surabaya, tetapi dia membantu ide-ide melalui daring, ya, diskusi dengan daring dengan kelompoknya. Kalau masalah iuran, kemudian apapun, itu masalah kelompok saudara. Saya tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Begitu. Bisa dipahami, Mbak Wanda? Pak. Oke, silakan. Yang lainnya? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Iya, Pak. Untuk tadi kan telah disampaikan bahwasanya ada 5 tematik untuk KKN tahun ini. Nah, di itu kan juga tertera bahwasanya kita hanya diperbolehkan mengambil 1 tematik. Sedangkan untuk KKN di semester ini kan agak berbeda, dilaksanakan dalam waktu yang begitu panjang selama kurang lebih 1 semester. Nah, apabila kita mengambil kegiatan beberapa tema, apakah diperbolehkan, Pak? Karena kan kalau cuma 1 tema biasanya kan itu terus dilaksanakan dalam 1 semester, apakah boleh? Gitu. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Artinya begini Mas Yusuf, selama 4 bulan itu, selama pelaksanaan KKN yang saudara laksanakan dengan kelompok, KKN unggulan saudara itu literasi. Karena di Surabaya itu untuk literasi perlu ditingkatkan, karena sebagai acuan nasional di dalam pengukuran terkait dengan keterampilan literasi, ya baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Oleh sebab itu, kita tingkatkan, kita dukung program itu, sehingga program utama kita adalah misalkan membentuk kampung literasi, membentuk
paguyuban literasi dan sebagainya, silakan. Intinya di desa itu tidak harus digarap semua, Mas. Misalkan saudara bertepatan di desa X di RT 9 gitu ya. Nah, di RT 9 itu saudara bentuk misalnya paguyuban literasi ibu-ibu rumah tangga, boleh sampai terbentuk betul pengurusnya dan sebagainya, dan efek dan berjalan terus selama kurang lebih 4 bulan itu. Misalkan 1 bulan saudara dampingi, kemudian bulan kedua, ketiga, keempat itu saudara tinggal progres saja apakah bisa berjalan atau tidak program saya itu ya. Itu program utamanya. Nah, program pendukung yang lainnya silahkan. Kalau di desa itu misalkan ada home industry, saudara mau memberikan sentuhan apa? Kalau misalnya di kelompok saudara itu ada tata boga, aku bisa memberikan sentuhan dalam bentuk produksinya atau kemasan apa? Kalau orang dari TIK di sini ada ya, misalkan TIK atau desain grafis atau desain visual itu, saya bisa bantu bungkusnya, mendesainkan dan sebagainya. Itu silakan. Intinya program utama saudara adalah literasi. Gitu. Bisa dipahami, Mas Yusuf? Oke, Pak. Berarti intinya ada program utama namun fleksibel untuk program-program yang lain diperbolehkan. Leres. Jangan sampai 5 program dijalankan semua, Mas. Ya, maksudnya utamanya itu literasi, pendampingnya 1 atau 2, silakan sesuai dengan diskusi kelompok saudara nantinya. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Mbak Jessica mau tanya? Belum. Oh, belum. Ada lagi yang lainnya? Kalau mau tanya disampaikan saja. Atau Mas Yusuf mau tanya lagi? Kok kelihatannya ada sesuatu yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Monggo. Kalau belum, boleh saya akhiri untuk pertemuan penlat ini, dan kita sambung pada penlat kedua terkait dengan progres. Tetapi sebelum tanggal 27, mohon hari ini kan saudara koordinasi dan diskusi dengan kelompok saudara memutuskan desanya, gitu nggih. Setelah itu silakan kesepakatan ke desa itu hari Minggu atau hari Senin. Boleh. Karena apa? Karena hari Selasa saudara sudah action ya, atau hari ini boleh langsung ke desa nggih. Saya harapkan atau paling lambat besok lah, gitu nggih. Besok ke desa yang tempat saudara nanti KKN di Surabaya itu. Kalau saudara bertempat di Surabaya kan lebih cepat gitu nih. Nanti silakan koordinasi sehingga hari Senin itu sudah saya peroleh nama perangkat desa yang tempat saudara untuk KKN. Dan kita saya juga akan koordinasi dengan beliau-beliaunya yang memegang kepemimpinan di KKN biar kita bisa dengan enak. Jangan lupa untuk proposalnya disetorkan ke saya kapan? Kita sepakati waktunya. Di penat kedua itu, Pak. Bukan di penat kedua itu. Belum. Jadi gini, Mas Yusuf, biasanya saya kalau proposal itu sebelum dipresentasikan saya baca dulu. Setiap kelompok kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Saya lihat apakah dari proposal saudara itu bisa dilaksanakan dengan maksimal atau tidak, atau bisa juga saya bisa memberikan saran dalam pelaksanaan kegiatan itu. Sehingga pada saat penlat itu saya harapkan saudara sudah melakukan revisi dan sebagainya, hanya menyampaikan saja ke kelompok di dalam Zoom itu, di penlat 2 itu, biar memberikan suatu inspirasi pada kelompok yang lain. Jika dalam program kelompok yang lain itu, oh iya ini bagus juga ya, bisa diadopsi gitu loh Mas. Jadi pada saat penlat 2 itu sudah, kalau kategori persen itu sudah hampir 90% sudah fix gitu loh. Tinggal hanya memoles-moles, kemudian memberikan tanda tangan saya, kemudian saudara langsung besoknya bisa merevisi, kalau juga kurang, kalau enggak ya langsung diunggah di SIM KKN. Gitu.
Bisa diperhatikan? Ya, kalau bisa, saya mohon izin dan mohon bantuan untuk semua ketua kelompok 21, 37, 39. Monggo silakan berdiskusi dengan teman-teman untuk memutuskan desanya. Dan saya juga akan menindaklanjuti terkait dengan surat izin dari Bakes Bangpol yang biasanya di Surabaya itu menanyakan surat Bakes Bangpolnya itu mana, Mbak? Dari dinas kota maupun dari atau dari provinsi. Nah, ini nanti kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, mohon dijawab, Pak, surat dari Bakes Bangpolnya itu belum keluar dan sudah mengajukan ke Bakes Bangpol oleh pimpinan KKN Unisa, gitu nggih, biar nggak salah paham. Dan kalau nanti sudah keluar Bapak surat dari Bakes Bangpolnya, mohon izin akan kita teruskan ke Bapak. Tetapi kalau misalkan dari surat itu sudah tidak nyaman dalam artian kepala desa tidak mau menerima, ya silakan didiskusikan mencari desa yang lain yang mau menerima KKN atau program KKN saudara. Kalau bisa pada saat koordinasi, saudara harus sudah punya pandangan program apa yang nantinya saudara kembangkan di desa itu selain program utama literasi tadi. Gitu nggih. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri untuk penlat hari ini. Bagi yang masih bingung, gitu ya, bagi yang bingung, boleh wapri saya atau capri saya. Untuk nomor, insya Allah sudah ada di ketua masing-masing. Kemudian kalau japri, ya mohon izin saudara menuliskan nama dari kelompok apa. Misalkan si Budi, kelompok KKN 21, Pak mau bertanya, sehingga jawaban saya itu tepat dengan pertanyaan. Karena saya khawatir kalau tidak diberi nama, itu banyak sekali mahasiswa yang saya ajar juga tanya, bimbingan saya juga tanya, dan sebagainya. Hanya nomor saja begitu. Ya. Mohon maaf karena mungkin ya faktor usia. Kalau saudara kan masih muda-muda, ingat, oh ini nomornya ini, nomornya ini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi, ya. Kemudian Iya, Pak. jaga kekompakan, jaga kesehatan, jangan banyak pikiran. Kalau banyak pikiran nanti timbul jerawat, kalau timbul jerawat nanti merusak pemandangan. Dan itu biayanya mahal. Karena untuk pedicure kan 800. Itu yang biasa ya. Jadi santai-santai saja biar saudara sehat, walafiat, dan banyak senyum itu akan mempermudah kulit wajah. Terima kasih, saya akhiri untuk penlat hari ini. Selamat istirahat, dan tugas selanjutnya saya berikan kepada ketua masing-masing untuk berdiskusi. Saya akan progres pada hari Senin besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, silakan.